Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrul lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri nikmatnya, apalagi nikmatnya yang terbesar, nikmat mengenal Islam, nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemuliaan iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua nikmat yang agung ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, setiap orang yang beriman tentu menginginkan penjagaan imannya. Karena dia mengetahui iman adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, lebih mulia daripada urusan dunia sebanyak apapun. Ya, di dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan dunia kepada semua, orang yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai, orang beriman maupun orang kafir Allah berikan, tapi Allah tidak berikan iman kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga diri, membentengi diri dari hal-hal yang bisa merusak iman kita. Apalagi sampai menjadi sebab seseorang itu meninggalkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan di akhir zaman. Karena mudahnya, banyaknya fitnah yang tersebar, syubhat atau kerancuan yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh Islam untuk menjadikan kaum muslimin berpaling dari agamanya. Di akhir zaman, syubhat dan fitnah seperti ini semakin banyak. Coba lihat sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan, sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah, berbagai macam sebab-sebab yang merusak iman di akhir zaman, yang bentuknya seperti bagian malam yang sangat gelap. Yakni tidak nampak, tidak jelas bahwa itu adalah fitnah, tahu-tahu orang telah terjerumus ke dalamnya. Ketika muncul fitnah ini, kata Rasulullah SAW, ada orang yang di pagi hari dia masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Ada juga orang yang sore harinya masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang, kerancuan, bahkan pemurtadan yang dihembuskan di sekitar kita sangat banyak. Ada orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah atau bahkan hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya, menyebutkan tuduhan-tuduhan tentang keburukan-keburukan Islam yang mereka ada-adakan, yang sebenarnya kalau kita belajar Islam dengan benar, ini semua dengan sendirinya akan tertolak karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Contohnya misalnya orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu membunuh misalnya orang-orang Yahudi, ya, membunuh orang-orang yang menentang dakwah beliau dan seterusnya. Tidak pernah terbukti. Nabi SAW membiarkan mereka bahkan ya mengelola tanaman-tanaman kurma yang telah berhasil dirampas oleh kaum muslimin dalam peperangan melawan mereka. Mereka dibiarkan hidup. Tentu dengan syarat-syarat, kecuali yang melakukan makar atau tipu daya di kalangan mereka. Ini pun Nabi SAW berikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Bahkan kita ketahui orang-orang munafik saja, yang jelas-jelas merupakan musuh dalam selimut, Nabi SAW tidak memerangi mereka, ya, karena beliau berupaya untuk mendekati pengikut-pengikut dari orang-orang munafik ini agar bisa ditundukkan hati mereka agar mau menerima dan masuk ke dalam Islam.
Ada lagi kisah-kisah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membakar orang-orang Yahudi. Ya tidak mungkin sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang orang yang membunuh hewan dengan api. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kerancuan-kerancuan seperti ini yang membuat kadang-kadang orang yang lemah imannya kemudian goyah, menganggap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang keras, dakwah yang kasar, ya. Padahal agama Islam, di dalam Islam sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Orang kafir saja yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, kalau dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ya, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh orang kafir, ini jelas-jelas orang kafir yang punya perjanjian untuk mendapatkan keamanan di negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Maka tidak mungkin kemudian kalau disebutkan berita-berita yang dusta seperti ini diatasnamakan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk membuat orang ragu terhadap kebaikan agama Islam. Yang seperti ini hanya menimpa orang-orang yang jauh pengetahuannya tentang Islam. Oleh karena itu terhadap kaum muslimin hendaknya mereka kita himbau untuk selalu kembali kepada pemahaman agama yang benar. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana luhurnya budi pekerti beliau, bagaimana lemah lembutnya beliau dalam berdakwah. Bahkan Al-Quran telah menegaskan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau berlaku lemah lembut lunak kepada mereka, kaum muslimin di sekitarmu wahai Rasulullah. Kepada para sahabat atau orang-orang di sekitarmu wahai Rasulullah. Seandainya kamu itu orang yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari dari sisimu. Allah sendiri yang menegaskan di dalam ayat ini tentang lemah lembutnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan sikap lemah lembut, fa innahu la yudau fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u an syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, menjadikannya indah, dan tidaklah dilepaskan atau dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Semua kerancuan seperti ini sebenarnya tidak punya nilai. Ya, bagi orang yang benar-benar mengenal sejarah Islam, mengenal sirah atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membacanya dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita yang terpercaya. Oleh karena itulah, kerancuan seperti ini hendaknya jangan sampai merusak keyakinan agama kita. Orang-orang yang ingin mengada-ngadakan berita-berita yang palsu tentang Islam itu akan ada sampai di akhir zaman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menghadirkan para ulama yang akan menjelaskan tentang penyelewengan dan penyimpangan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menolak, membantah kerusakan dan kedustaan-kedustaan tersebut. Kalau kita mengenal petunjuk Allah, kita akan dapatkan jawaban sebaik-baiknya untuk membantah semua kerancuan-kerancuan tersebut. Maha benar Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman di dalam Al-Quran, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka, musuh-musuh Islam itu, mendatangkan satu syubhat kerancuan kecuali kami akan berikan kepadamu, wahai Rasulullah, di dalam dalil Al-Quran, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepadamu, kami akan berikan kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan untuk membantah dan membungkam kerancuan-kerancuan dan syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Maka alhamdulillah, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa memohon pertolongan kepadanya, kemudian kita dekat berpegang teguh dengan Islam, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga orang-orang yang beriman, menjaga kaum muslimin
di atas agama mereka, dijadikan mereka istiqamah sampai hari kiamat nanti ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kerancuan-kerancuan, pemahaman-pemahaman yang rusak yang akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.